Raka hari ini, Minggu 5 Juni 2022, dengan tema Pekerjaan Roh Kudus. Bacaan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1-13. Rema hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Shalom sahabat, selamat hari Minggu. Sepanjang minggu ini kita sudah membahas tentang kisah pencurahan Roh Kudus. Sudahkah sahabat menerima Roh Kudus? Dalam firman Tuhan hari ini, kita akan belajar tentang hal apa saja yang dikerjakan oleh Roh Kudus saat kita menerimanya. Adakah yang terlintas di pikiranmu, sahabat? Pada waktu itu, saat Pentakosta terjadi, murid-murid Tuhan Yesus taat untuk tetap tinggal di Yerusalem dan menanti-nantikan Tuhan. Mereka sepakat untuk berdoa dan memuji Tuhan sampai Tuhan menggenapi janjinya mengenai Roh Penghibur itu. Dari sini kita bisa mengerti bahwa Roh Kudus dicurahkan ke atas orang-orang yang memilih untuk percaya dan mengasihi Tuhan Yesus, kepada mereka yang sungguh-sungguh meminta Roh itu. Lalu setelah Roh Kudus dicurahkan, apakah pekerjaannya atas hidup kita? Ternyata seperti namanya, Roh Penghibur, Roh Kudus membuat murid-murid yang ketakutan menjadi berani untuk bersaksi loh. Murid-murid yang sebelumnya undur beribadah jadi semangat lagi datang kepada Tuhan. Bahkan oleh Roh Kudus, lidah para murid diberikan kata-kata kesaksian tentang kebaikan dan perbuatan Tuhan. Jadi ketika murid-murid membuka mulut mereka yang mendengar kesaksiannya bertobat dan menjadi percaya. Kuasa Roh Kudus juga mengerjakan mukjizat-mukjizat yang mustahil. Wah, Roh Kudus dahsyat ya. Sahabat pun juga bisa menerima semua itu. Bahkan ketika sahabat berdoa, mukjizat terjadi. Sebab Roh Kudus ada di dalammu. Yuk sama-sama kita berdoa. Ya Roh Kudus, kami juga mau menerimamu dalam hati kami, menjadikan kami anak-anak yang sejak kecil sudah kuat. Ketika kami berdoa, lidah kami penuh dengan kuasa dan kata-kata kesaksian, supaya nama Yesus semakin dipermuliakan. Dalam nama Yesus, amin. Bacaan Alkitab setahun diambil dari 2 Tawarik pasal 13.